Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Gantian saya ya, kalau kemarin Prof. Ucok sama Pak Igi sudah memaparkan pengantar dari mesin learning atau data science. Lalu ada juga pengantar tentang toolsnya, Python dan teman-temannya oleh Pak Igi. Maka hari ini saya mengisi mengenai dasar matematikanya. Nah, sebenarnya dasar matematikanya ini kalau kita mau darinya untuk machine learning terutama, itu lumayan banyak ya. Jadi nanti saya akan perlihatkan ya contohnya. Cuma karena kita cuma punya waktu kurang lebih 2 jam, sudah termasuk tanya jawab, jadi saya mungkin akan lebih banyak mungkin langsung memberikan refreshing saja apa yang mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah pelajari. Mudah-mudahan ya paling tidak dulu zaman SMA udah pernah belajar Bapak Ibu, mungkin sekarang mengajarnya mungkin hal yang lain yang berbeda sehingga kalau ada yang lupa ya nanti ini mudah-mudahan ada yang jadinya. Jadi judul slide saya adalah intinya adalah matematika apa sih yang kita perlukan untuk memahami machine learning. Nah ini apa namanya, ini jawabannya. Ya sebentar, ini sebelum mengenai saya tadi sudah Pak Dian ya. Jadi jawabannya sebenarnya bisa jadi buku gitu ya. Nah Bapak Ibu mungkin itu saya sampaikan beberapa referensi yang Bapak Ibu bisa pakai, ini termasuk masih baru ya. Jadi kalau ingin belajar lebih jauh ya silakan membaca di situ. Kebetulan slide ini saya dasarkan dengan pada bab 2 dari buku yang pertama, itu Dive into Deep Learning, itu fokus mengenai mathematical preliminaries untuk machine learning, khususnya deep learning. By the way, untuk kalau Bapak Ibu ingin melihat slide ini dalam bentuk slide, kan saya memberikannya materinya dalam bentuk Jupyter Notebook. Jadi Bapak Ibu yang kemarin, saya nggak tahu Pak Igi mungkin sudah memperkenalkan Jupyter Notebook ya. Jadi mudah-mudahan sudah diperkenalkan. Jadi di situ itu tools yang dipakai untuk ya pada dasarnya buat script atau membuat program terkait dengan data science dan machine learning. Dan slide ini dibuat juga dengan Jupyter Notebook. Jadi kalau misalnya mau melihat dalam bentuk slide seperti ini, bisa dengan menginstall Jupyter Notebook dulu. Lalu ada beberapa library yang saya pakai, misalnya TensorFlow, kemudian TensorFlow Probability, terus ada Matplotlib untuk membuat plot, serta apa lagi satu lagi saya agak lupa ya, Matplotlib sih satunya ya. Dan oh ya, untuk sama slide ini bisa dilihat dengan plugin Rise ya dari Jupyter Notebook. Jadi memasang Reveal.js namanya. Nah ini mungkin karena agak teknis, saya nggak akan ke sana ya. Jadi nanti kalau mau ada yang tanyakan lebih jauh nggak apa-apa silakan. Tapi otherwise tanpa itu pun dengan lihat ini sudah bisa mengikuti. Nah saya mulai dengan gambar ini. Gambar ini adalah gambar yang cukup menarik ya. Ini saya coba ilustrasikan nih gambarnya pertama dari buku Math tadi. Jadi di sini kelihatan bahwa menurut gambar ini, kalau kita mau menguasai machine learning data science, ya, maka matematika yang kita butuhkan itu termasuk di dalamnya adalah aljabar linier, geometrika analitik, kemudian vektor kalkulus, ya, jadi kalkulus diferensial dan integral terutama diferensial, kemudian teori probability dan statistik terutama terkait dengan di sana, lalu teori of optimization, jadi teori untuk melakukan optimisasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya machine learning itu bukan magic gitu ya. Jadi karena magic itu kita nggak tahu sebenarnya dalamnya apa gitu. Tapi sebenarnya machine learning itu kita bisa lihat dalamnya apa sih. Nah ini dalamnya sebenarnya ini matematika yang ini gitu ya. Jadi kalau
apa namanya, saya ambil contoh saja kalau di Fasilkom UI tempat saya mengajar itu mata kuliah machine learning itu prasyaratnya 3. Prasyarat matematikanya ada 3, yaitu aljabar linier, kemudian kalkulus, serta statistika dan probability. Jadi ya, nah yang akan saya perkenalkan hari ini ada 3 hal itu, ya. Karena waktunya pendek mungkin tidak akan bisa mengcover secara dalam dan banyak gitu ya. Tapi setidaknya mungkin membuka saja ya. Nah, semua ini dipakai untuk memecahkan masalah-masalah di dalam machine learning, misalnya regresi, klasifikasi, density estimation, dimensionality reduction, dan clustering ya. Ada juga yang lain-lain, tapi setidaknya ada 5 ini. Nah ini apa sih yang kita butuhkan ya? Jadi di dalam matematika apa yang kita butuhkan? Atau kita kenapa sih perlu belajar aljabar linier misalnya untuk machine learning? Nah, kita butuh aljabar linier misalnya karena kita membutuhkan konsep vektor di dalamnya. Jadi kita mesti memahami vektor itu apa, bagaimana interpretasinya, sifat-sifat serta operasi yang bisa kita lakukan dan seterusnya. Dan juga matriks ya. Vektor juga ada matriks ya. Dan ini kegunaan dari vektor dan matriks yang paling umum, yang paling dasar di dalam machine learning adalah untuk representasi data. Jadi di dalam machine learning dan data science itu data itu selalu direpresentasikan dengan menggunakan vektor. Ya, nanti ada contohnya sedikit ya. Kemudian bagaimana dengan geometri analitik? Sebenarnya ini kayak ada kaitannya dengan aljabar linier ya. Jadi kita belajar analytical geometry ini dalam konteks aljabar linier sebenarnya. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah konsep similarity dan distance atau kemiripan dan jarak gitu ya. Kenapa kita butuh ini? Karena kita nanti pada dasarnya pada proses melakukan membuat model machine learning itu kita banyak sekali melakukan operasi yang pada dasarnya adalah operasi menghitung jarak atau menghitung similarity atau kemiripan. Ya. Lalu jadi di situ misalnya antara solusi yang diharapkan dengan solusi yang saat ini sedang ditemukan oleh mesinnya gitu kan, berarti ada jarak tuh. Kalau jaraknya jauh berarti mesinnya belum benar gampangnya gitu. Ya. Kemudian ada kalkulus, nah, secara spesifik vektor kalkulus ya. Jadi di sini yang kita butuhkan adalah konsep gradient. Nah, gradient ini adalah kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat di zaman sekolah dulu belajar gradient itu adalah kemiringan. Jadi kemiringan antara atau kita bicara misalnya fungsi atau kurva gitu ya, maka itu gradient adalah kemiringan dari kurva tersebut di suatu titik tertentu misalnya gitu ya. Nah, ini dipelajari di vektor kalkulus. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita akan lihat yang sedikitnya di sana ya. Kemudian ada teori probability, termasuk juga ia memberikan memfasilitasi kita untuk memodelkan serta mengkuantifikasi ketidakpastian. Kenapa kita perlu itu? Karena ketika melakukan prediksi, ya prediksi model untuk satu task tertentu, kita melakukan prediksi, maka prediksi itu pasti mengandung ketidakpastian, Jadi agar kita bisa melakukan inferensi dengan baik, dengan betul, dan kalau bahasa Inggrisnya itu rigor ya, itu kita membutuhkan cara untuk menghitung, mengkuantifikasi, ya, memodelkan uncertainty atau ketidakpastian itu. Jadi secara numerical gitu. Makanya kita butuh teori probability. Lalu ada teori optimisasi. Ini sebenarnya turunan cabangnya dari vektor kalkulus ya. Jadi bagaimana caranya kita misalnya algoritmanya untuk menghitung maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Ini kayaknya abstrak banget ya, apa hubungannya dengan machine learning? Kita akan lihat. Nah, jadi karena kita tadi basisnya matematika, sebenarnya dengan demikian kita bisa modelkan machine learning problems itu dalam bentuk mathematical problems. Mohon maaf, ini agak sebentar. Tendernya agak anaknya. Apa-apa.
Jadi di situ misalnya ambil contoh misalnya regresi. Regresi itu mencari fungsi f yang memetakan input dalam bentuk bilangan real tentunya ya ke output yang diberikan. Jadi misalnya ambil contoh berapa banyak curah hujan di Depok ya dalam 6 jam ke depan misalnya gitu ya. Nah itu ada nilainya. Nah nilainya itu adalah sesuatu yang kita ingin ketahui. Nah proses yang kita lakukan pada saat melakukan regresi adalah mencari cara atau mencari sebuah fungsi yang memetakan dari data yang kita punya ke nilai dari curah hujan tadi gitu ya. Nah di sini targetnya dia bersifat continuous ya, fungsi g-nya ini continuous ya. Nah jadi ini namanya regresi. Nah klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu sama seperti regresi sebenarnya. Cuma bedanya adalah target dari fungsinya itu adalah bersifat discrete, tidak kontinu ya. Contoh ya, kalau saya dikasih data berupa gambar X-ray dada, toraks ya, chest X-ray, kemudian kita mau menentukan apakah gambar chest X-ray itu menunjukkan adanya virus COVID-19 misalnya. Jadi kan jawabannya cuma ada atau tidak misalnya gitu ya. Maka itu adalah problem klasifikasi. Kenapa? Karena targetnya cuma sifatnya diskrit ya, dalam hari ini cuma 2 ya atau tidak. Atau mungkin bisa juga kasus-kasus yang lain misalnya dikasih gambar tulisan tangan, tulisan angka dalam tulisan tangan gitu ya, digit gitu, untuk menentukan apakah angka itu digit yang mana. Misalnya kalau kita nulis 1 keluarnya ini beneran bilangan 1 gitu ya. Nah, berarti kita punya itu klasifikasi karena targetnya discrete yaitu digit 0 sampai 9. Nah, lalu ada problem density estimation di mana di sini problemnya adalah mencari distribusi probability yang bisa menggambarkan atau mendistribusikan dataset yang diberikan secara tepat ya. Contohnya misalnya kita mau mengestimasi usia kematian ya, mortality age ya di misalnya Jawa Barat gitu ya, berdasarkan sampel dari populasi itu. Jadi pada dasarnya dari sampel kita infer distribusinya. Nah ini nama problemnya density estimation. Nah sebenarnya problem density estimation ini sendiri juga sudah ada di, termasuk juga seperti regresi, sudah dibahas dalam statistik dan probability gitu. Jadi ini bukan problem yang baru ya. Cuma yang berbeda seperti Pak Ocok kemarin sampaikan, sekarang itu kita punya data yang besar, punya teknologi yang lebih canggih dan juga kemampuan komputasi yang lebih powerful, sehingga kita bisa melakukan hal yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan atau sulit sekali dilakukan ya. Joke-nya itu kalau bedanya statistik dengan machine learning itu apa? Kalau statistik itu datanya sedikit, kalau machine learning itu datanya besar dan bisa melakukan inference dengan lebih kompleks gitu ya. Oke. Lalu ada dimensionality reduction. Kalau dimensionality reduction ini tujuannya adalah karena data itu pasti memiliki banyak informasi, jadi dimensinya bisa tinggi ya. Nah itu kadang-kadang kita membutuhkan pemrosesan sehingga dimensinya menjadi lebih ringkas. Contohnya kalau kita datanya adalah gambar citra muka bumi dengan resolusi tinggi, mungkin kalau kita mau membuat model prediksi dari citra tersebut ya, kita mungkin membutuhkan pemrosesan untuk menurunkan dimensinya yang dari resolusinya tinggi jadi resolusinya rendah. Ini contohnya di citra, tapi tidak cuma di citra, yang lain juga ada. Lalu satu lagi yang saya mau singgung adalah clustering. Clustering itu problem untuk mencari pengelompokan dari data yang kita punya sedemikian hingga anggota kelompok di grup yang sama itu semirip mungkin dan data poin yang berada di grup yang berbeda itu setidak mirip. Jadi seberbeda mungkin. Nah ini namanya clustering. Nah bedanya dengan regresi atau klasifikasi ya, itu kalau di regresi atau klasifikasi data yang kita punya itu tidak cuma data fitur mengenai atau input datanya, tetapi juga expected outputnya apa. Jadi contohnya
Ya kalau gambar apa namanya tadi citra X-ray dengan untuk mendeteksi COVID misalnya, ya berarti yang data yang kita punya adalah ada citranya, terus citra ini dia ada keterangannya, citra ini menandakan COVID atau bukan, citra ini COVID atau bukan. Sehingga kita punya kumpulan data itu, dari situ kita bisa bikin model untuk memprediksi. Ini kalau diberikan satu citra nanti kita prediksi yaitu melambangkan COVID atau bukan, atau menandakan adanya COVID. Itu klasifikasi, jadi data targetnya sudah kita punya juga. Kalau clustering tidak, clustering itu pokoknya data inputnya saja, ya kita tidak tahu targetnya apa. Jadi contohnya ketika mau clustering kita nggak tahu nanti ujungnya pengelompokannya itu menggambarkan apa. Ya, ini contohnya misalnya kalau di Famas banyak sekali dipakai ya. Nah itu machine learning sebagai mathematical problem. Nah, di sini kita akan pakai TensorFlow. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau main-main bisa install dulu ya. Nah, kita import dulu TensorFlow-nya. Oke. Bentar ini agak sedikit renderingnya agak kurang bagus, mohon maaf ya. Bacanya. Oke. Masalah tadi. Baik, saya teruskan ya. Nah, ini di dalam TensorFlow, ya ini mudah-mudahan slide saya masih kelihatan ya. Di dalam TensorFlow, kita akan menggunakan struktur data namanya tensor ya. Sebenarnya tensor itu nggak usah pusing tensor itu apa ya. Kalau bagi yang mungkin pernah belajar fisika fisika relativitas di fisika itu mungkin kebayang tensor itu seperti yang dipakai di teorinya Einstein, bukan itu. Nah, atau bukan seperti yang di sana gitu. Yang kita maksud tensor di sini adalah simply n dimensional array. Jadi sebuah array n dimensi. Nah, mudah-mudahan array juga paham ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tensor ini adalah struktur data yang bisa dipakai dan ini adalah generalisasi dari vektor dan matriks. Kenapa? Karena vektor ya seperti Anda lihat contohnya di sana, itu yang 0 1 2 3 4 5 itu contoh vektor ya. Kemudian yang ini ya, yang ini vektor. Ya. Ini vektor, ini vektor. Nah, ini matriks ya. Nah, jadi nah itu contohnya. Nah, sekarang kita contoh beberapa tensor. Nah, ini yang pertama mungkin biar ada situ ya. Nah, saya mungkin dulu ya. Jadi di sini yang pertama yang kita lakukan adalah kita meng-create tensor ya. Maaf ini aku kenapa tidak respon? Oh ini. Oke. Jadi ini adalah tensor yang di sini ya. Mungkin saya gedein lagi. Jadi kernelnya mau saya reset dulu tadi, enggak bermasalah.
Oke, nah outputnya udah clear. Sekarang kita mulai lagi dari sini. Ya. Jadi tensor itu n-dimensional array. Nah, di sini ada contohnya, misalnya apa? Vektor dan matriks ya, one dimensional tensor dan juga matriks two dimensional tensor. Nah, saya akan coba full screen lagi. Mohon maaf, ini ternyata agak berat ya untuk saya. Biasanya tadi sih santai aja. Nah itu adalah contoh tensor ya. Nah kita akan lihat contoh tensor yang bisa kita buat menggunakan library TensorFlow. Ya, jadi langsung kita praktekkan aja. Oke, nah contohnya ini yang pertama adalah tensor. Ini satu vektor ya, vektor dengan jadi dia cuma punya satu dimensi, vektor dengan panjang 6 ya. Kita buat di situ untuk dia akan keluar di sini bentuknya seperti array sebenarnya simply, yaitu berisi angka 0, 1 sampai 5. Nah, alternatifly misalnya kita punya matriks nih, matriksnya contohnya seperti ini ya. Jadi seperti itu ya, array 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di TensorFlow kita bisa create ada macam-macam caranya, misalnya kalau mau create tensor dengan range bilangan 0 sampai 11 kita pakai tf.range ya, kemudian diperoleh ya. Atau misalnya mau bikin, sekarang ini bukan matriks tapi tensor yang lebih dari matriks, dimensinya ada 3 ya. Kalau matriks kan cuma 2 dimensi ya, baris dan kolom saja. Nah ini kalau dimensi 3 misalnya ini 2 disumbu X, 3 disumbu Y, dan 4 disumbu Z misalnya ya. Nah, di sini misalnya seperti ini. Jadi itu 2 kali 3 kali 4 array ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada cara yang lain. Kalau misalnya kita mau, tadi isinya cuma 0 ya. Kalau ini f.1 itu meng-create tensor dengan elemen anggotanya isinya nilai 1 semua ya. Anda bisa lihat di situ. Atau bahkan kita bisa bikin misalnya misalnya contohnya ini yang bawah ini adalah matriks dengan angka yang berasal dari bilangan random dari distribusi normal. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat di situ, itu ada array yang berukuran 3 kali 4, jadi 3 baris dan 4 kolom, di mana masing-masing elemennya itu adalah satu random value diambil dari distribusi normal. Jadi random value ini menggunakan distribusi normal. Ya, dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1 gitu ya. Nah, baik. Nah, ini ya. Ini contohnya ya, tensor. Nah, setiap tensor kita bisa peroleh dimensinya serta ukurannya ya. Contohnya X tadi yang diisi 12 elemen itu dia punya satu dimensi karena adalah vektor ya. Dimensinya 1. Range 12 ya, dimensi 1. Nah, di situ kita ukurannya itu 12 ya. Nah, ini bisa misalnya di reshape ya. Kalau kita mau lihat di sini ya, X yang tadi itu yang berisi bilangan 0 sampai 11 itu bisa kita reshape sehingga menjadi berukuran 3 kali 4 gitu ya. Kalau tadi kan satu vektor, sekarang jadi matriks. Ini bisa ya. Nah, ini
sekelumit mengenai TensorFlow dan Tensor ya. Nah, ini mengakses elemennya, elemen dari Tensor itu bisa menggunakan indexing ya, contohnya x min 1 berarti elemen min 1 berarti 1 dari belakang. Nah, pada set tensornya kebetulan dia shape-nya atau dimensinya dia 3 kali 4, maka elemen ke minus 1 berarti elemen terakhir dari tensor tersebut adalah baris terakhir ya, makanya keluar di sini baris 8, 9, 10, 11 di sini ya. Kemudian apa namanya? Kalau kita mau ambil slicing ini mungkin istilah ini Bapak Ibu bagi yang belum familiar nggak apa-apa. Ini kalau di Python itu ada namanya operator slicing. Jadi kalau ini artinya saya mengambil yang x terus ada kurung siku 1 terus ada titik 2, 3 kurung siku tutup gitu ya. Yang ini artinya adalah kita mengambil baris pertama dan kedua. Jadi baris pertama dan kedua. Perhatikan di sini baris dihitung dari 0 ya kalau di di Python. Nah, ini sebagaimana tadi saya sebutkan ini juga bisa di-convert menjadi NumPy arrays ya, kalau Bapak Ibu yang familiar dengan NumPy ini dari tensor bisa convert, kemudian juga bisa bahkan di-convert menjadi skalar biasa, contohnya kalau yang dimensi tensor dengan ukuran yang berisi hanya satu elemen ya. Itu contohnya di situ. Itu di situ tensor yang berisi satu elemen yaitu 3,5, dan itu kita bisa peroleh angka floatnya 3,5 ya, 3,5 sampai integernya misalnya. Nah itu sekelumit mengenai tensor. Kenapa saya introduce dulu, karena example-nya banyak di sini pakai tensor ya. Nah, sekarang kita mulai dengan aljabar linear. Di aljabar linear konsep yang saya mau introduce pertama ada scalar. Ya, scalar itu adalah nilai single value ya, satu value saja yang hanya berisi satu kuantitas numerik. Dia punya satu nilai aja scalar. Ya. Dalam perspektif tensor sebenarnya scalar bisa dipandang sebagai tensor dengan 0 dimensi. Ya. Kemudian variabel, nah variabel ini saja dalam konteks aljabar linear adalah tempat untuk yang placeholder ya, jadi tempat yang merepresentasikan suatu nilai skalar tertentu yang kita nggak tahu. Ya. Nah contohnya, di sini jika kita nah ini jadi di sini contohnya kalau kita punya skalar itu misalnya merepresentasikan temperatur di dalam Fahrenheit misalnya ya, maka kita bisa bisa capture itu ke dalam ke dalam ekspresi yang ada di Python notebook ini ya. Jadi, saya ini dulu. Maaf ini ada sedikit masalah dengan renderingnya ya, renderingnya nggak berjalan dengan baik. Nah, ya jadi seperti itu ya. Mungkin saya pakai cara ini aja biar langsung ya. Ya, jadi di sini contohnya skalar itu dia skalar C di sini merepresentasikan suhu dalam Celsius, dan itu ekspresi yang menunjukkan konversi dari Fahrenheit ke Celsius itu dinyatakan dengan ekspresi C sama dengan 5/9 dikali F minus 32 ya.
Oke, nah ya ini mudah-mudahan jadi lebih kelihatan ya. Nah sekarang, nah ini contohnya, ya ini sekarang kita instansiate scalar dengan basic arithmetic operation yang bisa kita lakukan katanya ya. Jadi nah, dari sini ya. Nah, di sini misalnya kita create konstan 3,0 dan 2,0 X dan Y, lalu kita lakukan penjumlahan, pengkalian, pembagian, dan pengangkatan seperti seperti normalnya matematika ya. Jadi kita peroleh di situ X plus Y tentu saja 5 ya. Di sini Anda lihat di sini 5 nilainya ya. Kemudian ada X kali Y 6 ya. 6, kemudian X dibagi Y 1,5, lalu juga X angkat Y 2 itu 9 ya. Proses aritmetikanya gampang ya. Kemudian vektor. Nah, vektor adalah list of scalar values. Jadi beberapa nilai skalar dikumpulin jadi satu list, satu daftar atau satu array gitu ya. Nah, setiap elemen dari vektor, setiap di dalam vektor itu masing-masing nilai skalarnya itu kita sebut elemen entry atau komponen. Nah, dalam konteks machine learning ini dipakai misalnya untuk merepresentasikan setiap data point ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita mau memprediksi risiko kegagalan kredit ya, gagal bayar gitu kredit, ini aplikasinya di bank, dia mau memprediksi risiko dalam vektor itu mungkin mengandung informasi mengenai pendapatan atau income. Kemudian mungkin sudah lama, sudah length of employment, jadi pekerjaannya sudah berapa lama, ya. Lalu sejarah sebelumnya berapa kali gagal bayar dan seterusnya, ya. Setiap butir informasi tadi untuk satu individu dikumpulkan menjadi satu vektor. Jadi dengan demikian nanti dataset yang kita punya itu berisi kumpulan vektor yang masing-masing merepresentasikan informasi mengenai satu individu. Dalam konteks misalnya di sini aplikasi kredit. Kemudian secara matematis gimana sih? Secara matematis vektor itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti vektor kolom ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ vektor kolom X ya, X1 sampai Xn ya, nulisnya seperti ini ya. Dan secara programnya itu kita wakilkan dengan menggunakan tensor ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini. Nah, jadi di sini adalah kita meng-create tensor X ya yang berisi bilangan 0 sampai 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Di situ Bapak Ibu bisa lihat di situ bilangannya 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian elemen ketiganya berarti ya 3 ini kebetulan di situ yang nilainya 3 ini di sini. Kemudian panjangnya berapa? Panjangnya 5 berarti banyaknya elemen ya. Terus shape-nya atau dimensinya kebetulan ya satu dimensi yang di dimensi tersebut nilainya 5 bit panjangnya. Nah, itu vektor ya, seperti itu. Kemudian matriks. Matriks ini tentu saja sesuatu yang mudah-mudahan masih ingat ya. Matriks ini adalah sebenarnya menggeneralisasi vektor menjadi dimensinya jadi 2 gitu. Kalau vektor cuma satu dimensi, matriks dimensinya 2 ya, atau dengan katanya dia punya 2 sumbu ya. Sumbu X sama sumbu Y atau sumbu baris dan sumbu kolom ya. Nah, di situ notasinya seperti itu ya, pakai daftar atau tabel gitu ya. Nah, contohnya di situ matriks dengan n baris dan n kolom. Ya, kita notasinya A elemen R n kali n. Nah, AIJ itu menyatakan elemen di baris ke I dan kolom ke J pada matriks A. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini sebenarnya kita juga bisa slice matriksnya ya. Kita bisa slice ini menjadi menjadi baris-baris dan kolom-kolom gitu ya. Kalau Bapak Ibu ambil satu baris
sorry, kalau Bapak Ibu ambil satu kolom misalnya, ya, Bapak Ibu ambil satu kolom, nah ini jadi satu vektor, ya, atau Bapak Ibu ambil satu baris itu jadi satu vektor juga bisa ya. Ini sering pemodelan seperti ini dipakai di sini. Kalau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom, kita katakan matriksnya itu matriks tujuh sangkar atau square matrix. Ya. Nah, di dalam konteks machine learning ini banyak dipakai misalnya kalau kita punya satu data set karena berisi dari banyak data point dan masing-masing data point adalah vektor, dan karena kalau kita bicara satu problem machine learning yang sama, maka data point-nya akan memiliki dimensi yang sama karena fitur-fiturnya akan sama. Nah, dalam hal ini kita bisa wakilkan keseluruhan dataset menggunakan matriks. Ya. Data tabel juga bisa kita buat matriks, itu simpel ya. Nah, sekarang kita lihat matriks saya. Tadi kan kita punya, kita misalnya ingin punya matriks dengan berisi bilangan 0 sampai 19 ya, jadi 0, 1, 2 sampai 19 pakai F range ini. Ya. Kemudian ini ya. Kemudian kita mau bikin dimensinya 5 baris dan 4 kolom. Dari sini hasilnya seperti apa Ibu lihat di situ ya. Ini matriksnya ya. Ada 5 baris dan 4 kolom. Ya. Nah, kalau mau mengakses elemen baris ketiga kolom kedua, ya kita ambil saja. Nah, diperoleh 14 nih ya. Kebetulan baris ketiga berarti yang ini, yang ini hitungnya dari 0 ya. Terus kolom kedua berarti yang ini. Ya. Oke. Baik. Saya akan coba mungkin saya stop video saya dulu ya. Baik. Jadi di sini nanti kita bisa pakai ini untuk melakukan operasi pada matriks. Jadi operasi matriks itu kita bisa proses menggunakan tensor operation. Misalnya di sini ya, kita misalnya operasi yang pertama kita lakukan adalah transpose misalnya ya. Transpose itu adalah mengubah sumbu ya. Jadi menukar sumbu matriks ya. Jadi kalau matriksnya tadi M kali N, maka transposnya itu N kali M gitu. Maksudnya itu notasinya pakai A terus ada kayak T kecil di atas gitu ya. Nah, di sini kalau A dan transpose dari A itu sama, kebetulan matriks yang sama, maka kita katakan matriks A itu simetrik. Nah, ini contohnya A dengan transposnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini A, kemudian transposnya berarti yang baris jadi kolom gitu ya. Berarti Bapak Ibu lihat sekarang ini yang baris jadi kolom dan kolom tentu saja jadi baris gitu ya. Ini jadi barisnya sekarang berubah jadi seperti ini. Ini transpose. Kemudian ini contoh matriks simetrik ya, kalau Bapak Ibu lihat. Nah, ini B ini adalah matriks simetrik. Ya, itu matriks simetrik kebetulan apa namanya? Dia berukuran 3 kali 3 ya. Nah, kita bisa cek di sini ini simetrik ya kan karena B-nya ini. Sekarang kalau kita ambil transposnya, mungkin saya ambil saja di sini. Jadi saya diskusi, kemudian itu keluar, bisa kelihatan tuh kan di transpose ini, makanya matriksnya dapat matriks yang sama. Ya, ini. Nah kemudian kita bisa cek nih kalau di transpose angka ya, nah, ini kita bisa peroleh. Oh, ternyata sama sekarang itu. Nah, sebagaimana tadi saya sebutkan, nah tensor adalah generalisasi dari matriks dan dalam konteks implementasi atau codingnya, programmingnya itu udah langsung
kita pakai objek namanya tensor ini untuk operasi matriks, operasi vektor, dan seterusnya. Nah, operasi penjumlahan, pengurangan misalnya, perkalian itu yang applicable untuk skalar itu sudah di lift ke menjadi operasi tensor element wise tensor operation. Maksudnya apa? Maksudnya contohnya kalau kita bisa menjumlahkan dua skalar, ya, maka kita bisa jumlahkan dua tensor, gitu. Di mana penjumlahannya didefinisikan sebagai penjumlahan setiap elemennya, itu element wise. Jadi, nah, khusus untuk matriks ada perkalian element wise, itu yang kita sebut Hadamard product. Ya, ini kalau Bapak Ibu nanti ketemu di literatur ya. Hadamard product itu definisinya adalah ya, definisinya adalah seperti itu ya. Jadi setiap elemennya dikalikan ya. Ya. Nah, sekarang ini contohnya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan pada tensor. Ya, ini contohnya kalau tensornya adalah array vektor ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ, misalnya vektor yang pertama itu berisi bilangan 1, 2, 4, dan 8. Kalau vektor kedua berisi bilangan 2, 2, 2, dan 2, maka X plus Y, ya, kedua tensor itu jumlah, itu menjadi, jumlahnya berarti 3, 4, 6, dan 10 misalnya ya. Lalu pengurangannya apa ya? Pengurangannya min 1, 0, 2, 6. Ya, dan seterusnya ya. Perkalian berarti perkalian tiap elemen, pembagian tiap elemen, lalu pemangkatan tiap elemen, jadi X dipangkatkan dengan Y, artinya setiap elemen X dipangkatkan dengan elemen yang terkait Y. Kemudian kita bisa gunakan misalnya operasi unary seperti mencari E pangkat X, ya, exponential value pangkat dari E jika dikasih X ya, ini E pangkat X ya. Nah, ini bisa kita gunakan dengan operasi ini. Nah, hasilnya juga array, karena tadi X-nya itu array atau tensor berisi 1, 2, 4, dan 8, maka X E pangkat X itu dengan demikian ya ini isinya ya. Nah, kemudian ada ini contohnya kalau matriks ya, ini ada matriks A dan B, lalu ada penjumlahannya. Ya, kebetulan B ini sama dengan matriks A ya. Lalu ada perkalian. Di sini perkaliannya perkalian Hadamard product ya, bukan perkalian matriks ke matriks ya. Jadi Hadamard product, jadi element wise multiplication ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ini A. Ya, kemudian ini A plus B. Ya, A-nya, B-nya kebetulan sama dengan A. Jadi A plus B hasilnya itu. Lalu A dikali B hasilnya ini. Kemudian kita bisa juga melakukan operasi perkalian tensor ke skalar ya, atau skalar dengan tensor. Nah, ini contohnya di bawah di situ ya. Misalnya saya punya skalar A2 nilainya, lalu ada tensor X yang berdimensi 2 kali 3 kali 4, maka A plus X ya, itu berarti A ditambahkan ke setiap elemen dari X. Lalu A kali X itu A ditambah. Yang lain di sini tensor bisa dikonkatenasi. Ya. Nah, konkatenasi contohnya kalau saya punya itu matriks berukuran 3 kali 4 juga kebetulan ya, maka kita bisa lakukan konkatenasi ya, konkatenasi seperti menyambungkan. Nah, menyambungkan itu bisa pada baris atau pada kolom. Nah, contohnya yang kalau kita pilih aksisnya 0 berarti pada baris, kalau aksisnya 1 itu
aksis sama dengan 1. Concatenation pada baris berarti ya X di atas, Y di bawah gitu ya. Nah, sedangkan concatenation pada kolom berarti X-nya di kiri, Y-nya di kanan gitu, sambungin ya. Sehingga ukurannya berubah nih dimensinya ya. Nah, operasi concatenation ini kalau di machine learning atau deep learning itu sering muncul ya. Jadi nah ini implementasinya jadi simple. Lalu juga binary tensor bisa kita peroleh dengan menggunakan logical test ya. Contohnya, ya di situ ya. Kita bisa lihat di sini nilai jadi kita peroleh dengan compare X dan Y, kita bisa dapatkan sebuah tensor berisi binary values ya. Lalu dari tensor kita bisa reduksi menjadi menjadi scalar values ya. Contohnya yang paling gampang adalah penjumlahan. Jadi kita menjumlah setiap elemennya. Ya. Jadi menjumlah setiap elemennya ya. Maka kita bisa menggunakan misalnya reduce sum. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ. tf.reduce_sum itu menjumlah setiap elemen di dalam tensor X menjadi suatu nilai skalar. Contohnya di situ, kalau saya punya nih tensornya berisi 4 elemen, yaitu 0, 1, 2, dan 3, maka sumnya itu nilainya 6 ya. 0, 1, 2. Hal yang sama misalnya kalau saya pakai matriks ya, matriks ini matriks A, shape-nya beserta sum-nya ya. Di situ bisa dilihat dia berisi shape-nya 5 kali 4 ya, kebetulan. Kemudian sum-nya ya berarti kita jumlahin saja itu semua elemen-elemennya ya, 0,1, 2, 3, 4, 5 sampai 19. Sehingga diperoleh nilainya 190 ya di sini ya. Kita bisa melakukan penjumlahan pada baris atau pada kolom ya. Yang ini pada baris, ini yang sum aksis 0 ini pada baris ya. Jadi dilakukan penjumlahan pada baris ya, sehingga kita peroleh misalnya contohnya pada kolom pertama kalau kita jumlahkan maka totalnya 40 gitu ya. 40 di sini. Kolom kedua tetap kolom kedua atau kolom ketiga dan seterusnya. Kalau kita mau menjumlahkan pada kolom juga bisa ya. Contohnya di sini ini jumlahkan pada kolom ya. Ini jumlahan pada kolom ya. Jadi baris pertama punya jumlah, baris kedua punya jumlah dan seterusnya. Dan tentu saja ya reduce sum pada matriks adalah sama dengan sum semuanya ya. Selain sum yang bisa kita lakukan reduksi dari tensor menjadi satu nilai skalar, itu namanya ada operasi min ya, mencari rata-rata. Ya. Di sini contohnya dari matriks yang sama A, maka kita bisa cari rata-rata berdasarkan barisnya ya, misalnya rata-rata per baris atau rata-rata per kolom ya. Jadi kalau kita ambil aksisnya 0 berarti kita lakukan operasi min pada baris sehingga kita akan peroleh rata-rata per kolom ya. Kalau aksisnya 1 berarti kita lakukan operasi min pada kolom sehingga kita tiap baris akan punya nilai min ya. Kemudian ada reduksi yang yang tidak mengubah jumlah sumbunya ya. Jadi di sini contohnya kumulatif sum. Ini yang sum. Sorry, ini yang sum yang biasa. Ini kalau ini kita mau jumlahin pada kolom, ya. Ya, average sum itu jumlah pada kolom ya. Kemudian kita bisa misalnya lakukan operasi dengan membagi setiap elemennya dengan
sum-nya gitu ya, sum pada row itu. Nah, contoh yang lainnya kumulatif sum, ini bisa kelihatan ya di situ dia tidak mengubah dimensi ya, contohnya di situ itu melakukan melakukan kumulatif sum, jadi penjumlahan kumulatif pada untuk setiap kolom, jadi over baris ya, pada baris ya, jadi 0 tambah 4 tambah 8 12 tambah 16 hasilnya ini nanti dapat 30, ini 24 12 dan tambah 0 gitu ya. Kita pilih aksesnya. Kemudian operasi matriks atau vektor, operasi vektor yang penting yang lain itu adalah dot product. Di situ dot product itu adalah operasi yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu jumlah. Jadi kita kalikan setiap elemennya pada dua vektor, kemudian dijumlah. Ya, itu dot product. Nah, di sini dot product dari dua vektor itu dapat ditulis sebagai X transpose Y atau pakai kurung siku, kurung sudut XY. Ya. Nah di sini dot product itu kalau misalnya vektor yang di dot product kan itu masing-masing panjangnya 1, maka nilai dot product itu akan merepresentasikan nilai kosinus dari sudut antara kedua vektor tadi. Ya. Nah, dot product ini juga dipakai sebagai cara untuk menghitung jumlah terbobot ya, weighted sum. Nah, weighted sum itu simply dengan dot product ya. X transpose Y atau Y transpose X. Ya. Lalu kalau jumlah total dari W-nya sendiri itu jumlahnya dia sama 1, ya, total dari weight-nya itu 1, maka dan semua weight-nya itu lebih dari 0, maka kita bisa pandang dot product sebagai weighted average. Ya. Ini contoh dot product kita menggunakan operasi tensor dot. Kalau itu pas punya dua vektor 0, 1, 2, 3, kemudian raise 1, nah, kita bisa peroleh dot product-nya ya simply 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 tambah 2 kali 1 tambah 3 kali 1 itu 9 ya. Nah, itu dot product. Kemudian ada matriks vektor product. Nah, kalau ini sebenarnya simple ya. Ini perkalian matriks biasa ya. Di mana kalau misalnya saya punya matriks A berukuran M kali N, kemudian X adalah sebuah vektor dimensinya N, maka kita bisa nyatakan perkalian A dengan X, yaitu AX, itu sebagai perkalian setiap baris di dalam matriksnya ke vektornya. Ya. Jadi baris dikali kolom. Ya, baris dikali kolom. Ini adalah matriks vektor produk. Nah, bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya. Yaitu matriks AX yaitu A1 transpose X, A2 transpose X. Nah, matriks itu di dalam aljabar linear tidak sekedar kumpulan nilai saja, tetapi matriks itu sebenarnya bisa dipandang sebagai transformasi linear. Jadi, contohnya kalau kita mau mentransformasikan, misalnya mau merotasi suatu vektor sekian derajat gitu, kita bisa representasikan prosesnya menggunakan matriks. Nah, makanya di dalam aljabar linear, matriks itu juga dipandang sebagai namanya transformasi linear ya. Nah ini contoh implementasinya ya menggunakan TensorFlow. Kita menggunakan TF dan linalg matvec ya. Ini matvec adalah matriks vector multiplication. Ya. Jadi ini contoh matriksnya. Kemudian, nah ini matriks multiplication mungkin saya agak cepat saja karena ini sebenarnya generalisasi dari matriks vector multiplication, di mana di sini yang beda adalah matriks produknya itu sekarang kita
baris ke kolom, tapi sekarang kolomnya udah banyak gitu ya. Nah ini berbeda, perhatikan ini berbeda dengan Hadamard produk ya. Nah kalau di Microsoft pakai makmul namanya operasinya. Kemudian ada norm ya. Norm ini adalah, jadi tadi kalau saya runtuh dari awal ada skalar, variabel, vektor, matriks, kemudian operasi matriks ya, ada elemen wise operation, kemudian ada dot product, lalu ada matriks vector multiplication, ada matriks multiplication. Lalu yang satu lagi yang penting di dalam algebra linear adalah konsep norm. Norm itu adalah besaran yang kita pakai untuk mendapatkan ukuran dari vektor. Norm itu bisa untuk vektor dan matriks sebenarnya, tapi dalam konteks ini banyak dipakai vektor ya. Nah, jadi kita mau menghitung ukuran, tapi bukan ukuran dari sisi banyaknya elemen, tetapi dari sisi besarnya nih komponen-komponennya itu ya. Nah, norm ini contohnya misalnya ya, kita ingin meminimalkan jarak antara observasi dengan prediksi ya. Proses machine learning misalnya kita optimisasi sehingga apa yang di observe ya, ini datanya besar dibandingkan dengan prediksinya itu seminimal mungkin bedanya. Maka operasi jarak ini bisa dipandang sebagai pengurangan dua buah vektor kan. Jadi vektor prediksi dikurangi vektor data ya, observasi. Nah, ketika dikurangkan kita akan dapat satu vektor lagi. Nah, vektor ini kita sebut vektor jarak. Nah, karena bentuknya vektor kan dia tidak berisi satu nilai kan, bisa banyak nilai gitu. Maka untuk mendapatkan gambaran seberapa besar sih sebenarnya vektor ini jaraknya, kita menggunakan operasi norm. Nah, operasi norm ini sebenarnya definisinya kalau di algebra linear itu adalah fungsi yang memetakan vektor ke suatu skalar sedemikian hingga ada 4 sifat yang harus dipenuhi. Yaitu pertama ya vektor pengkalian skalar itu tidak bisa ditaruh di dalam, bisa juga taruh di luar operasi normnya. Kemudian norm dari jumlahan dua buah vektor itu tidak melebihi jumlahan norm kedua vektor. Lalu norm itu selalu non negatif. Dan terakhir vektor itu nilainya norm dari suatu vektor nilainya 0 jika dan hanya jika setiap elemen di vektornya. Nah, di sini ada contoh norm yang paling Bapak Ibu mungkin familiar, yaitu L2 norm atau sering juga disebut jarak Euclidean. Nah, contohnya ya, jarak Euclidean itu berarti apa itu yang diperoleh? Itu kita kuadratkan setiap elemen vektornya terus dijumlahin habis itu diakar. Nah, di sini ini contoh penghitungannya ya. Contohnya saya punya vektor berisi 2 elemen yaitu 3 dan min 4. Maka L2 normnya itu berarti 3 kuadrat tambah minus 4 kuadrat. Habis itu dijumlah, dapat misalnya 9 tambah 16 25. Kemudian diakar. Itulah norm. Nah, ini hasilnya normnya 5. Ya. Nah, lalu selain Euclidean distance atau L2 norm, ada L1 norm misalnya di sini. Kalau ini simply menjumlahkan harga mutlak atau nilai mutlak dari setiap elemen vektornya. Contohnya kalau yang di atas itu 3 vektor berisi 3 dan min 4, maka L1 normnya itu berarti 3 ditambah 4. Nah, di algebra linear ada LP norm ya, yaitu generalisasi dari L2 norm dan L1 norm. Jadi 1 dan 2-nya bisa 3, 4 dan seterusnya, itu rumusnya di sana. Lalu juga bahkan matriks ada norm namanya Frobenius norm. Itu adalah seperti L2 norm di vektor ya. Jadi jumlahan kuadrat dari setiap elemen di dalam matriks. Nah, itu konsep-konsep yang kita perlu ketahui dari algebra linear ya.
nanti konsep-konsep ini nanti ada tesnya ya, tesnya kita akan coba Bapak Ibu mungkin menghitung atau memahami konsepnya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini dulu? Mungkin sebelum saya move on ke kalkulus dan probability theory. Pak Adila, waktunya kalau sampai jam 10.45 tinggal 6 menit lagi. Oh gitu ya. Ini sudah banyak pertanyaan. Apa mungkin bisa dipercepat dulu materinya sampai habis? Sedikit lagi barangkali. Ya. Biar nanti kita langsung ke tanya jawab ya. Baik, baik. Ya, makasih. Oke. Ya ini karena matematikanya banyak, jadi mau dipapatin dari 1,5 jam memang agak susah. Tapi nggak apa-apa. Saya akan saya masih putus-putus ya. 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 Jelas kok. Oke. Ya kayaknya koneksi saya agak bermasalah nih. Mungkin mudah-mudahan bisa lancar kembali. Baik. Jadi di sini konsep kalau dari kalkulus yang kita perlukan adalah sebenarnya derivatif dan differentiation ya. Ada formula apa namanya definisinya, saya nggak akan satu-satu karena waktunya. Tapi di sini intinya adalah yang perlu kita pahami turunan atau bahasa Indonesia turunan ya. Halo, hilang suaranya. Adila. Adila. Suaranya nggak ada, suaranya hilang. Halo, tes, tes. Ini kayaknya saya masalah apa ini? Saya baru. Halo. Halo? Halo? Halo. Dengar suara saya? Ya. Suara saya putus juga. Suara saya putus-putus. Oke. Mungkin saya percepat saja. Ini contoh. Kalau pakai Jupyter itu kita perlihatkan contoh misalnya penghitungan gradient ya, differentiation ya. Contohnya saya pakai fungsi f 3x kuadrat dikurangi 4x, maka saya bisa hitung limit nih, contoh limitnya terus hitung limit, kemudian ini transfer diferensiasinya ya. Nah, saya akan contohkan 3x kuadrat, kita mau cari fx sama dengan 3x kuadrat minus 4x, kemudian kita mau cari turunannya. Nah, turunannya tentu saja ini gampang dihitung ya, 6x minus 4. Lalu kita mau tentukan berapa nilainya pada saat x sama dengan 1. Maka kita akan peroleh di situ nilai
turunan dari F itu 2. Nah, nilai 2 ini juga merupakan kemiringan atau slope dari garis singgung tangent line pada kurva U-nya. Ya, nah kita akan lihat ini, mungkin saya gambarkan saja. Nah, itu seperti itu ya. Jadi di sini ya fungsinya bisa yang garis putus-putus ini adalah nilai garis singgung pada X dengan 1 ya dari kurva F. Nah, dari derivatif itu yang kita perlu ketahui adalah partial derivatif ya. Nanti kenapa kita perlu partial derivatif? Karena di dalam machine learning itu variabelnya bisa banyak ya, nggak cuma satu. Kalau Y sama dengan Fx kan X-nya cuma satu aja tuh. Nanti kalau X-nya itu vektor, berarti nilainya banyak nih, maka kita punya namanya multivariate function dan kita perlu melakukan namanya partial differentiation. Partial differentiation itu sebenarnya seperti derivatif biasa, hanya saja kita ngelihat per variabel masing-masing gitu ya. Nah, contohnya di situ berarti kalau kita turunkan parsial terhadap satu variabel, maka ya variabel yang lain kita pandang konstan. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti setiap turunan parsial dari masing-masing variabel untuk satu fungsi multivariat itu bisa combine menjadi satu vektor. Nah, kita sebut vektornya adalah vektor gradient. Jadi sekarang kalau fungsi dengan satu variabel saja, maka kita punya gradiennya adalah skala. Maka kalau fungsi multivariat itu gradiennya bentuknya vektor. Nah, ini notasinya pakai segitiga kebalik ini, namanya nabla ya. Nah, ini banyak nih dipakai. Jadi nanti kalau misalnya kita melakukan optimisasi di machine learning atau deep learning ya, itu pakai ini ya. Nah, kemudian ini contoh aturan-aturan yang berlaku untuk partial derivatif. Ya. Kemudian ada aturan rantai. Aturan rantai ini adalah aturan yang dipakai untuk memudahkan kita menghitung derivatif dan partial derivatif ya. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan sifat komposisi dari fungsi di situ. Jadi, nah ini banyak dipakai di backpropagation ya, Bapak Ibu yang mungkin pernah mendengar neural network, ada algoritma backpropagation. Nah, ini inti dari backpropagation adalah aturan rantai, chain rule. Jadi kalau Bapak Ibu memahami chain rule itu ya mestinya backpropagation akan lebih mudah dipahami. Ya. Mungkin itu untuk kalkulus sekelumit dengan kalkulus. Kemudian untuk probability, mungkin saya cepat di sini probability adalah kuantifikasi ketidakpastian ya. Contohnya di sini gambar kucing dengan anjing, kalau resolusinya tinggi kita masih bisa dengan mudah membedakan. Tapi kalau resolusinya tambah lama tambah kecil akan makin susah ya, makin tidak pasti. Maka kita perlu mengkuantifikasi ketidakpastian itu. Nah, di sini kita menggunakan namanya probability theory ya. Pak Ucok di pertemuan lalu sudah menyinggung misalnya lempar dadu, statistik dan sebagainya. Itu ada di sini dan ini dipakai ya. Yang kita lakukan sebenarnya kita melakukan estimasi nilai probability dari suatu event atau nah, ini saya akan berikan contoh yang menggunakan TensorFlow juga. Ya. Nah, di sini yang kita lakukan, kita bisa dengan TensorFlow kita melakukan sampling ya. Sampling itu sebenarnya apa sih? Sampling itu adalah kita mengambil ya, melakukan trial gitu ya. Trial dari tujuannya apa? Untuk mendapatkan informasi mengenai distribusi probabilitas. Ya. Contohnya di sini kalau kita ambil contoh lempar dadu ya, lempar dadu beberapa kali ya. Kita menggunakan distribusi namanya multinomial ya. Ini multinomial distribution. Ada banyak distribusi sebenarnya. Dan di sini contohnya di sini kita pakai
test of code caranya seperti itu, pakai fungsi multinomial. Ini kita bisa ambil satu sampel atau ada 10 sampel dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa peroleh semakin banyak sampel ya yang kita lakukan itu semakin mendekati ia ke nilai probabilitas sebenarnya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini nilai probabilitas itu angka 1 itu 100%, 0% itu angka yang lain. Ketika kita coba 10 kali ini sampelnya ini ada 1, 3, 1, 1, 2, 2 ya. Jadi artinya ada angka 1 kali muncul, 2 itu 3 kali muncul, angka 3 dan 4 1 kali muncul, angka 5 dan 6 2 kali muncul. Lalu kalau udah 1000 kali ini ternyata nanti kita akan peroleh peluang dari masing-masing akan semakin mendekati 1/6 dan seterusnya. Nah, ini contoh visualisasinya. Ketika kita lakukan sampling sampai banyak sekali ya, nanti kita bisa punya gambar. Ini gambarnya nggak keluar ya. Kira-kira sebenarnya ya. Nah, itu baru keluar. Nah, ini contohnya ya. Awalnya dia mungkin seperti ini, ya peluang dari munculnya 1, 2, 3 sampai 6. Tapi lama-lama dia akan semakin mendekati 0,167. Ya, nah itu probability ya, di dalamnya ada sample space, event, kemudian aksioma, kemudian ada konsep random variable, di mana random variable itu menyatakan nilai yang berasal dari eksperimen ya. Jadi kalau contohnya kalau X itu adalah number random variable menyatakan apa yang kita peroleh ketika melempar dadu, maka kita punya X yang 5 itu menyatakan event munculnya 5 gitu. Nah, hari ini di dalam teori probabilitas ini yang kita pakai sebagai basis untuk membuat distribusi gitu ya. Nah, dari sini kita bisa peroleh nanti ada joint probability, ada conditional probability ya. Kemudian nanti akan time marginalization. Ini ada contoh di begini, mungkin saya pelajari dulu ya. Intinya nanti sebenarnya ini hanya sekelumit saja, tetapi kalau belajar lebih jauh ada banyak ya di linear ini sebenarnya teori optimization, statistik itu sudah banyak halnya ya. Nah, mungkin seperti itu dulu ya, untuk diskusinya. Mohon maaf tadi ada koneksi agak lambat tadi. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Adila, sangat teknis, sangat banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan pada umumnya nanya, ini buat apa sih? Itu selalu pertanyaan kepada orang matematik tuh sibuk-sibuk ngitung itu buat apa sih? Gitu selalunya. Baik, sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di chat, mungkin saya mau beri kesempatan beberapa yang raise hand ini. Tapi mohon disampaikan dengan singkat ya, singkat dan padat supaya bisa kebagian semuanya. Tadi yang pertama Ibu Afni Andriani, silakan Ibu Afni. Masih ada? Oke, nggak ada. Oke, saya pindah dulu aja. Pak Hari Fitrio, tolong sebutkan dari mana? Pak Hari, oh ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari Witriono, Pak. Ya, dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Oh ya. Mohon maaf Pak Adli dan Bapak-Bapak Ibu semua sekalian, saya mohon maaf bertanya, bukannya menguji ya Pak, mohon maaf sekali. Ya, saya mau bertanya Pak, kalau tadi matriknya itu kan langsung kita tulis Pak ya. Nah, saya punya matriknya itu di MySQL. Apakah mesti saya impor langsung dari itu ke Tensor atau saya harus konversi dulu dengan Excel atau kejadikan JSON Pak ya? Demikian Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih
Berikutnya 3 ya sekalian Pak Adila ya, biar agak banyak. Bu Evi dari IT PLN. Bu Evi, nggak ada? Oh, belum. Oke, bisa unmute mikrofonnya. Jakarta kan banyak. Iya. Bu Evi. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini tadi karena terlalu cepat materinya sebenarnya bagus materinya, cuma saya agak kesulitan untuk mengikutinya. Sebenarnya TensorFlow ini namanya syarat untuk menggunakan TensorFlow ini apa gitu Pak dibanding dari library yang lainnya gitu Pak. Demikian Pak. Oke, baik, terima kasih. Pak Ismail Jakaria ada? Atau Bu Afni? Nggak ada ya? Oke, baik. Mungkin 2 itu dulu, Pak Adila, yang boleh direspon. Ya, baik. Terima kasih Pak Hari pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus karena ini praktikal banget. Secara praktiknya itu sebenarnya di tools data science itu sudah ada cara untuk langsung mengambil data dari database SQL, Pak. Jadi kalau saya nggak tahu apakah mungkin bahas ya, saya nggak tahu ada sisinya di mana atau mungkin ada sendiri. Saya ambil contoh di Python itu namanya library pandas gitu ya. Pandas itu bisa pakai mengekstraksi tabel dari database. Ya. Jadi kita harus pakai Excel dulu gitu. Nah, mungkin yang jadi kalau udah jadi tabel nanti di TensorFlow itu gampang. Nah, yang jadi masalahnya mungkin struktur tabel di dalam SQL itu berbeda dengan struktur dataset yang kita inginkan gitu. Kenapa? Karena di database itu tabel kan mungkin foreign key, ada normalisasi dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita mau informasi yang tabel dapat karena melakukan denominasi dulu mendapatkan nilai yang sesuai. Jadi itu yang tricky-nya di situ. Nah, proses transformasi itu kalau di data science itu bagian dari data akuisisi data dan preprocessing gitu. Jadi masuk ke TensorFlow mesti lakukan penyesuaian skemanya atau struktur gitu. Kalau dari sisi formatnya nggak terlalu hari tidak harus dulu dan seterusnya aja langsung dari tapi yang lebih challenging atau lebih menjadi masalah adalah struktur di database ini bisa mungkin berbeda dengan struktur data yang kita butuhkan untuk memproses. Mudah-mudahan itu menjawab. Lalu pertanyaan dari Bu, pakai TensorFlow ini syaratnya apa ya? Yang kalau di Python itu sebenarnya tinggal menginstal ya pakai saya nggak tahu Gigi kemarin mengatakan atau tidak, tapi bisa pakai Conda atau pakai pip namanya ya, itu bisa yang membutuhkan ya kan kalau pakai install itu cukup dengan misalnya Conda install TensorFlow gitu, nanti dia akan melakukan instalasinya secara otomatis gitu. Jadi nggak terlalu susah kok, print satu dari sini. Dan syarat yang penting kalau itu nanti kalau misalnya butuh library apa Impy misalnya, Ibu nggak harus menginstalasi satu-satu, enggak. Kalau dengan menggunakan package manager di Python, entah Anaconda atau pakai pip misalnya gitu ya, itu sudah secara otomatis mereka akan butuh paket apa saja dia akan langsung carikan langsung. Jadi berarti jawab ya. Baik, terima kasih. Saya bacakan beberapa pertanyaan dari chat Zoom ya, Pak Adila ya. Yang
di antaranya ini dari Pak Tio Darmawan, Bu Irma Palupi, Pak Huda. Ini apa kelebihan tensor dari NumPy array? Kemudian apakah TensorFlow satu-satunya yang dapat digunakan untuk data science? Ini tidak satu-satunya ya. Kemudian ada lagi, bisa nggak, ini dari siapa nih tadi ini, membuat coding machine learning dengan Visual Studio Code. Visual Studio. Ya. Apakah kita bisa membuat coding machine learning dalam Visual Studio? Oh, Visual Studio. Ya. Kemudian terkait dengan aplikasinya, aplikasi yang lebih aplikatif. Misalkan karena biasa teman-teman kelihatannya pakai MySQL, nah ada field data transaksi itu gimana cara memahaminya terkait dengan matriks-matriks tadi ya. Mungkin kita coba korelasikan. Kemudian dari Arif Rais nih sekalian aja lah ya. Bagaimana mengolah data teks? Kalau tadi kan contohnya angka-angka tuh. Ya. Kalau data teks tuh bagaimana di TensorFlow? Ini menarik nih pertanyaannya nih ya. Ya. Okay. Kemudian data array menangani fungsi-fungsi berdasarkan data tensor ini udah. Ada teknik mengganti fungsi optimasi dari Kurniawan nih. Yang ada di library machine learning Python, misalnya secara default neural network pada library sklearn menggunakan optimasi berbasis gradient, mau diganti berbasis meta heuristik. Wah, apa nih? Mungkin fungsi optimasi yang ada seperti apa, untuk keperluan apa, barangkali begitulah ya. Baik. Mungkin kan udah itu dulu. Iya. Mangga. Pertama, apa kelebihan TensorFlow dibandingkan NumPy array? Ini Bapak yang bertanya mungkin sudah tercoba nih ya. Jadi satu kelebihannya di TensorFlow itu adalah dia sebenarnya kalau dari sini itu ya sama aja gitu. Tetapi dia punya fitur misalnya untuk integrasi GPU itu lebih dia langsung jadinya udah. Jadi dia instalasi kalau kita mesinnya ada GPU-nya itu bisa di sini langsung dia integrasi nyambung gitu. Jadi kita komputasi bisa pakai GPU. Satu, yang kedua paling ada dua ya. Yang itu dia punya fitur auto differentiation. Jadi auto differentiation itu kalau kita melakukan optimisasi pakai gradient descent dan seterusnya ya, kita fungsi optimisasinya kan memang harus dilakukan di cari efektifnya. Nah itu proses diri itu bisa ini sebagian bisa dilakukan otomatisasi oleh library karena dia menggunakan teknik misalnya jadi itu sebenarnya di situ. Tapi dari itu kata ya di dalamnya NumPy gitu ya, NumPy array. Mudah-mudahan itu menjawab. Kemudian apakah TensorFlow satu-satunya library bisa dipakai data science? Enggak, banyak ya. Tergantung kebutuhan kita. Yang udah pasti dipakai itu ada NumPy, kemudian ada Pandas itu untuk pengolahan data dan manipulasi data. Tapi yang dari itu terkait dengan construction itu ada tadi sudah disebut ya. Sebelum itu untuk machine learning yang itu banyak tuh disebut high bias sampai apa namanya regression ada semua di sini. Ya. TensorFlow itu dia library yang pada akhirnya didesain untuk deep learning. Jadi neural network. Ya. Kemudian dikembangkan jadi ya sebenarnya sekarang ada diintegrasikan dengan Keras dari Keras yang sudah menyebut sudah banyak hal ya. Nah selanjutnya selain TensorFlow ada Python juga bisa itu ada. Lalu ada namanya Theano itu juga bisa. Jadi ada banyak sebenarnya dan banyak tergantung ini. Kemudian ini machine learning Studio. Saya sebenarnya belum pernah pakai Studio Code katanya. Studio Code
Mohon maaf, tapi saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu. Saya juga. Tapi gini, prinsipnya sebenarnya seperti ini. Prinsipnya adalah bahwa library-nya yang penting gitu. Nah, hanya library-nya ada atau tidak di environment atau di framework itu gitu. Misalnya saya ambil contoh aja misalnya ya di kalau dari Microsoft punya itu ada namanya C# misalnya ya. Apakah ada library C#? Kalau ada ya berarti bisa gitu. Sebenarnya intinya di situ. Ya kalau nggak ada ya memang repot, harus bikin sendiri jadi. Nah, makanya kenapa orang banyak Python dan sebagainya, karena Python yang termasuk yang paling lengkap. Kemudian tadi kaitannya dengan tabel transaksi sebagai sensor ya. Ini sebenarnya elaborasi dari jawaban saya ke Pak Hari tadi sebenarnya ya. Jadi kalau kita biasa bekerja di database, yang pertama yang pasti terjadi di sana adalah tabel di dalam database kita itu biasanya tabelnya banyak. Kadang kita bicara ngomongin misalnya data pegawai perusahaan. Ketika kita bikin database SQL, mungkin nanti nggak cuma satu tabel, tapi bisa ada banyak. Karena ada normalisasi, ada kolom value yang dipecah, ya. Nah, itu kalau kita mau proses ini ya tergantung kita ukur yang atribut itu kan apa saja. Bisa saja atribut itu tidak berasal dari satu tabel yang sama. Itu yang di situ. Nah, konteks tabel transaksi juga sama. Ada transaksi, kemudian nanti tabelnya macam-macam kita mungkin. Nah, di database konsepnya ini sebenarnya dipelajari di namanya data warehousing. Jadi yang dilakukan adalah kita lakukan ekstraksi, kita load ke ETL kan sebenarnya di data warehousing. Jadi tradisional sebenarnya kalau kita mau melakukan pemrosesan menggunakan machine learning, kita mesti melakukan proses dulu dari transaksi tadi. Gitu. Nah, kalau sekarang udah banyak yang membantu data warehousing-nya bisa dilakukan secara virtual dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya harus dilakukan. Kemudian bagaimana data teks? Data teks ini contohnya kan semua. Gimana prosesnya? Sebagian mayoritas machine learning itu menerima input. Dia tidak data kategori. Oleh karena itu, teks, maka kita perlu mengkonversi atau teks tadi namanya preprocessing. Terima oleh model machine learning. Nah, caranya macam-macam. Nah, kalau mau pelajari itu di satu tapi saya sebut beberapa saja. Pertama kan backover. Backover itu mengubah nanti jadi backover ini kita sih atau yang sekarang yang banyak pakai itu adalah word embedding namanya. Jadi dari teks ditransform menjadi vektor numerik. Proses deep learning gitu. Itu namanya word embedding. Nah, word embedding itu dari yang mungkin paling terkenal. Tapi sekarang udah banyak sekali. Nah, jadi intinya itu menjadi numerik. Baru kemudian saja proses embeddingnya itu yang tekniknya macam-macam. Di mana masing-masing itu dia dua kata misalnya dua kata vektornya juga misalnya gitu. Nah, itu proses yang nah, kemudian teknik mengganti teknik komunikasi di data human. Secara teknisnya itu bergantung darinya kita untuk memberikan parameter berupa teknik di sana. Misalnya kalau di kita bisa pilih misalnya optimal
mau pakai Adam Optimizer, lain. Nah itu ada parameternya set di situ. Wah, nggak ada implementasi dari aktivitasnya, harus diintegrasikan. Tentu saja membutuhkan knowledge yang dalam mengenai implementasi itu sendiri. Lalu juga secara lebih umum, optimisasi itu belum tentu cocok juga kalau kita pakai ke satu tertentu, karena itu punya sifat atau struktural mungkin kurang paham. Jadi jawaban persis itu dari aku. Tentunya teknik konkretnya mungkin seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Suaranya agak putus-putus ya, Pak Adila. Tapi ketangkep sih. Iya ya. Mungkin agak lebih lambat ngomongnya. Baik, berikutnya ini kelihatan saya mau kasih kesempatan yang mau bicara tadi yang belum bisa tadi Bu Afni ya. Boleh singkat aja Bu Afni. Saya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi. Izin tidak menyalakan video karena sinyalnya kurang baik Pak. Pertanyaannya singkat. Yang pertama Pak Adila, saya melakukan proses klasifikasi di mana datasetnya antara kelas 1 dan kelas 2 itu cukup timpang jumlahnya. Jadi jauh gitu Pak antara. Nah, kemudian ketika kita tidak melakukan praproses pada data tersebut, maka akan terjadi bias pada akurasi klasifikasinya. Jadi misalnya recall dan presisinya tidak konsisten. Presisi tinggi, recall-nya rendah, bisa seperti itu. Nah, kemudian kami melakukan proses sampling, resampling pada data yang timpang tadi, baru kemudian hasilnya itu menjadi baik, menjadi konsisten antara recall dan presisi. Nah, ini bagaimana menjelaskan secara matematiknya ya Pak? What is the mathematics behind untuk menjelaskan fenomena ini? Itu yang pertama. Kedua, tentang LP-nom Pak. Tentang LP-nom ini kan terkait ada di proses optimasi ya Pak ya? LP-nom ya, oke. Di proses optimasi LP-nom ini. Ya, salah satu kriteria untuk kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang paling optimal, tebakan yang optimal yang kita harapkan. Nah, ini bagaimana menjelaskan dengan sederhana ke mahasiswa, karena saya sering kesulitan menjelaskan hal ini, terkait konsep LP-nom, apakah ada simulasi sederhana yang bisa menggambarkan tentang konsep LP-nom ini Pak? Saja Pak, terima kasih. Dari sudah, institusinya? Pak, terima kasih. Ya. Dari Tanriapa University baik. Pak. Tangerang University. Oke. Tanriapa enggak? Baik, satu lagi barangkali ya. Tadi ada Bu Nenden ya, Bu Nenden. Oke, enggak ada ya. Oke, Pak. Dari yang chat, ada. Oke, silakan singkat saja, Bu Nenden. Matikan ya. Terima kasih kesempatannya. Saya mau tanya aja dua hal, yaitu untuk kosinus itu dipakai untuk kasus diperbankan gagal bayar itu di mana? Gitu, kosinus itu. Jadi kan tadi katanya untuk pemakaian TensorFlow itu di mana? Nah, saya kosinus itu di mana ya kira-kira untuk pemakaiannya gitu, gunanya. Terus kedua, kalau untuk penelitian di Citra, memang TensorFlow itu sangat berguna. Saya merasakan di MATLAB itu matriks itu sangat kental gitu. Tapi saya di Python tuh saya belum bisa itu Pak. Apakah di Python bisa fleksibel seperti di MATLAB begitu Pak? Makasih. Oh, oke. Baik. Baik, terima kasih. Silakan, Adila. Ya, oke. Pertama, penjelasan sampling untuk imbalance dataset. Ini kok kasusnya namanya imbalance dataset, jadi datanya nggak imbang datasetnya. Seperti yang Bu ini tadi saya tanyakan ya. Jadi secara
secara matematisnya itu bisa dilihat dari teori probability dan statistik. Itu ada teknik sampling namanya random sampling with replacement. Basically seperti itu ya. Jadi kita lakukan oversampling, khususnya kalau oversampling ya. Kalau kita oversampling jadi kelas yang sedikit, contohnya instance-nya kita perbanyak sampelnya dengan melakukan sampling with replacement. Artinya kita mengambil, jadi kalau kita sudah ambil satu data point, satu butir data, nanti bisa dia keambil lagi pada saat sampling di trial berikutnya gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah itu sebenarnya secara deep-nya itu memang dibahas di probability theory seberapa valid itunya ya, hasil distribusinya. Tapi mungkin agak susah untuk saya ilustrasikan di sini. Tapi pada prinsipnya seperti itu ya, sampling gitu random sampling with replacement, basically di situ ya. Generally behaviornya itu akan tetap sama dengan ASIF, bukan akan mendekati dengan syarat-syarat tertentu akan mendekati sampling yang pada data yang balance gitu ya, seperti itu. Nah kemudian LP norm ini intuisinya sebenarnya jarak atau ukuran Bu Afni ya. Jadi kalau saya punya vektor, misalnya saya ngomongin vektor berisi nilai mata kuliah misalnya ya untuk satu mahasiswa. Tetap saja semua mahasiswa punya nilai mata kuliah yang sama. Nah, berarti saya mengambil mata kuliah yang sama misalnya, ada sekumpulan mahasiswa yang kita bicarakan di sini. Nah di situ norm itu bisa menyatakan misalnya ukuran atau magnitude dari vektornya, sebenarnya seperti itu. Nah, yang dipakai di sini LP norm itu dia memiliki sifat, dia bisa khususnya dia bisa behaviornya seperti distance atau jarak, jadi bisa menggambarkan jarak ya. Jadi di situ intuisinya ya sebenarnya ukuran gitu. Jadi kalau kita punya dua vektor mau kita bandingkan, vektor itu kan dimensi elemen-elemennya itu kan bisa macam-macam tuh. Saya ambil contoh vektor 3 elemen. Mungkin vektor yang pertama elemen pertamanya positif, keduanya negatif, ketiganya positif gitu ya. Sementara vektor yang kedua elemen pertamanya justru negatif, keduanya positif, yang ketiga negatif. Itu kita nggak bisa compare gitu dengan clear gitu ya. Nah salah satu cara mengcompare-nya, membandingkannya itu dengan menghitung normnya. Nah dari normnya itu kan ketahuan, istilahnya memberikan gambaran vektor yang pertama dan kedua itu yang mana yang dalam kutip lebih gede gitu ya secara magnitude ya. Ini seperti itu ya. Dan kenapa kemudian bisa dipakai sebagai, kenapa Euclidean distance kemudian kaitannya dengan norm ya, karena kan distance itu sendiri kan vektor gitu. Jadi bisa kita modelkan sebagai vektor, sehingga dengan menghitung norm dari distance vektor itu pada dasarnya kita menghitung distance-nya itu sendiri, besaran distance-nya ya. Kemudian tadi yang tanya terkait dengan cosine terkait dengan kasus gagal bayar. Cosine di sini adalah, ini kaitannya dengan dot product ya. Cosine di sini bisa dipakai sebagai ukuran kemiripan atau similarity. Jadi contohnya kalau saya punya dua vektor, masing-masing menyatakan data dari aplikan untuk suatu kredit application, maka cosine itu bisa menyatakan seberapa mirip atau berbedanya kedua vektor tersebut. Ya. Nah, dalam konsep cosine yang dihitung sebenarnya sudut antara dua vektor. Kalau sudutnya tambah kecil, artinya mendekati 0, maka semakin miriplah kedua vektor itu. Karena arahnya akan semakin sama kan? Arahnya akan semakin sama. Perhatikan di sini cosine tidak melihat magnitude-nya ya, tidak melihat besar atau norm dari vektornya gitu. Ada vektor yang ukurannya bisa gede, panjang gitu, ada juga yang mungkin pendek kecil gitu ya. Itu dari sisi cosine itu yang kita lihat nggak berpengaruh itu, yang magnitude-nya, yang berpengaruh adalah sudutnya. Jadi semakin kecil sudutnya maka semakin mirip kedua vektor itu, dan dari sisi cosine dia semakin mendekati 1 gitu. Ya. Jadi dalam konteks aplikasi kredit gagal bayar tadi,
Maka ya itu dipakainya kalau misalnya kita ingin mengetahui, misalnya saya punya nih sampel aplikan-aplikan yang gagal bayar. Itu kan berarti ada ada atribut-atributnya. Nah, di situ atribut-atribut dari masing-masing aplikan itu kalau dia sama-sama gagal bayar, kemungkinan akan mirip gitu. Nah, ini ide ini yang dipakai. Kalau di clustering itu dipakai untuk membuat cluster, memisahkan yang mirip-mirip nih, yang mungkin gagal bayar sama yang nggak gagal bayar gitu ya. Atau kalau di classification berarti mungkin mengklasifikasi, oh ini gagal bayar, ini juga ini kemungkinan tidak gagal bayar gitu ya. Dan kita bisa buat prediksi, oh kalau saya kemudian ada sembarang customer baru nih datang apply gitu ya, maka bisa kita tentukan atau bisa prediksi si aplikan baru ini chance-nya dia bakal gagal bayar atau enggak. Nah, di situ cosine itu dipakai dengan cara menghitung seberapa mirip vektor si aplikan baru tadi dengan vektor-vektor yang ada yang mewakili kelas yang gagal bayar sama yang terhadap yang kelas yang tidak gagal bayar gitu ya. Kalau dia lebih mirip ke yang gagal bayar, maka kita akan melakukan inference, oh kemungkinan dia juga nggak gagal bayar. Gitu. Nah itu kurang lebih seperti itu ya. Nah sebenarnya similarity itu ada banyak, cosine itu hanya salah satu saja ya. Kemudian Python versus MATLAB. Kalau menurut saya Bu ya itu convenience-nya kita aja gitu ya. Jadi saya nggak mengatakan harus pakai Python gitu ya, walaupun kebetulan di TOT ini kita memutuskan pakainya Python gitu. Kalau Bapak Ibu merasa lebih nyaman bekerja menggunakan MATLAB dan library-nya ada, by all means silakan pakai. Jadi nggak ada istilahnya harus yang Python, bisa dua-duanya gitu ya. Tinggal personal preference saja. Tentu saja memang masing-masing MATLAB maupun Python mungkin ada algoritma atau framework itu yang tidak diimplementasi semuanya ada di Python dan sebaliknya. Nah kalau seperti itu tergantung kita kalau kita nggak mau kita harus cari implementasi. Prinsipnya sih seperti. Oke, baik. Masih ada 9 menit lagi. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir ini, Pak Adila. Yang pertama ini, kalau datanya continue, bagaimana menormalisasinya? Apakah bisa dinormalisasi? Itu terkait data. Kemudian ada yang bertanya untuk memfit dataset vektor ini. Bagaimana triknya? Memfit dataset vektor dari region size dan asal, misalnya dari ResNet, VGG, Inception, atau Exception. Karena ada beberapa arsitektur kan di deep learning itu yang kita suka ada problem tuh, masalah fitting. Itu masalah. Kemudian yang pertanyaan yang terkait masalah belajar nih. Masalah referensi buku nih untuk machine learning, ada referensi tidak dari Pak Adila yang mudah dicerna dan tidak begitu mendalam matematiknya. Kemudian ya paper juga, bagaimana tips membaca persamaan pada sebuah paper, karena kalau sudah dikasih persamaan matematika jadi bingung, mendingan ngelihat algoritma aja, kelihatannya lebih gampang gitu ya ketimbang ngelihat rumus-rumus matematik. Silakan Pak Adila. Ya, data kontinu ya. Kalau data kontinu itu mungkin lebih tepatnya sebenarnya kita melihatnya begini. Di dalam machine learning sebenarnya data kontinu yang truly kontinu itu nggak kelihatan, gitu ya. Kenapa? Karena yang kita lakukan sebenarnya sampling. Data set yang kita punya itu sampel dari mungkin satu rentang atau range yang kontinu gitu. Jadi sebenarnya impian ujung-ujungnya datanya sebenarnya nature-nya ada sifat diskritnya juga. Nah, sekarang tapi dari sisi tipe data itu sendiri, tipe data kontinu, itu bagaimana kita memprosesnya dan apakah bisa dinormalisasi? Ya dari sisi memproses, malah sebenarnya
banyak algoritma machine learning seperti deep learning ya, itu juga dia memang sudah menerima data kontinu gitu ya, data kontinu. Di situ normalisasi ya bisa dilakukan pada saat pre-processing kalau kita membutuhkan. Misalnya kita normalisasi sehingga rentangnya kalau tadi mungkin bisa dari minus tangga sampai tangga, atau minus 100 juta sampai plus 100 juta misalnya gitu. Mungkin kita bisa normalize menjadi rentang yang lebih kecil. Itu bisa ya. Atau kadang kita membutuhkan normalisasi dengan data yang kontinu itu kalau misalnya kita punya data beberapa sumber dataset yang berbeda, tapi kita bicara mengenai yang sama gitu ya. Nah, kalau kita combine, kita integrasikan, mungkin yang satu dia pakai satuan yang besar, yang satu satuan yang kecil, sehingga nggak seimbang gitu, maka timpang gitu. Jadi makanya kita perlu normalisasi. Nah ini tekniknya banyak ya, misalnya mau pakai normalisasi itu kita pakai transformasi linear biasa, atau ada teknik normalisasinya macam-macam sih sebenarnya ya. Kalau yang paling gampang yang transformasi linear biasa, misalnya kalau gambar nih pixel ya, datanya citra, berarti masing-masing pixel kita anggap misalnya nilainya adalah nilai antara 0 sampai 1 misalnya. Itu udah normalisasi. Jadi seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu jadi isu sih sebenarnya. Misalnya kalau ada banyak arsitektur, ini sangat bergantung dari arsitekturnya. Yang pasti ya, kalau misalnya setiap di dalam satu arsitektur, misalnya kalau ambil contoh pakai deep learning aja mungkin yang lebih konkret. Kalau deep learning itu nanti kalau misalnya kita menggunakan satu arsitektur tertentu, ya, maka data vektor yang kita pakai itu pasti satu arsitektur deep learning itu misalnya dia akan punya layer yang memproses input. Nah di situ tuh yang berfungsi untuk tadi menyesuaikan atau fitting bentuk dari datanya. Kalau itu maksudnya mungkin dalam konteks fitting dari sisi mungkin dimensinya gitu ya. Jadi dimensinya bisa macam-macam ya. Jadi tergantung inputnya itu bisa diproses. Nah kalau fitting dalam konteks fitting model ke data itu suatu hal yang berbeda ya. Kalau fitting model ke data berarti kita ingin model machine learning yang kita punya itu parameternya itu memiliki nilai sehingga dia merepresentasikan datanya sebaik mungkin atau nilai error dari modelnya seminimal mungkin gitu. Nah, itu fitting dalam konteks model fitting gitu. Nah, kalau ini ini proses yang kita lakukan pada saat melatih model machine learning itu sebenarnya proses melakukan model fitting gitu. Jadi ya dengan cara itu kita sudah melakukan. Mudah-mudahan menjawab ya. Saya mungkin mencoba menangkap maksud pertanyaannya ya, agak sedikit mungkin itu ya. Kemudian referensi. Kalau ditanya mana yang untuk introduction mungkin ya sebenarnya ya. Kalau saya pernah mengajar di dengan beberapa textbook yang macam-macam ya, itu memang sejauh ini saya belum melihat textbook yang benar-benar istilahnya sangat berlevel lah gitu ya. Tetapi kalau mau belajar, sebenarnya belajarnya dari sumber-sumber yang lain yang bukan dari buku itu banyak kok. Maksudnya di internet itu Bapak Ibu bisa mencari dengan mudah. Banyak artikel-artikel di worksdatascience.com atau di Medium gitu ya, yang sifatnya introductory level gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa coba dari sana gitu ya, sebelum ke buku ya. Kalau buku yang saya pakai untuk basis untuk presentasi saya itu buku Math for Machine Learning sama buku Dive into Deep Learning. Itu kedua buku itu available online. Jadi
nggak perlu beli gitu ya. Nah, tapi sebenarnya buku yang lain ada banyak ya. Kalau yang yang saya pernah pakai juga itu buku dari Stephen Bishop ya. Stephen Bishop itu, tapi ini bukunya sangat teknis, jadi mungkin tidak cocok dengan pertanyaan atau menjadi jawaban dari ini. Jadi kalau menurut saya, saran saya intinya ya mungkin mulai dengan mencoba baca artikel-artikel yang singkat-singkat dulu di internet ya. Kalau sudah mendapatkan konsepnya, jadi misalnya perlu apa sih bedanya klasifikasi dan regresi, apa itu teknik optimisasi gitu ya, dan apa misalnya training itu kita mau proses training itu seperti apa. Nah, itu kalau artikel-artikel yang lain mungkin akan malah lebih membantu daripada kemudian setelah itu kalau udah baru ke buku ya. Kemudian membaca persamaan sebuah paper. Itu gimana ya? Kalau saya, yang saya lakukan ya memang mungkin pakai example gitu, nyobain gitu ya. Kalau kita ingin memahami persamaan di sebuah paper gitu ya, ini kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti apa, jadi kita nyoba-nyobain sehingga kita mengetahui sifatnya gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih sering terjadi adalah kalau ada paper, kalau saya misalnya membaca paper ada teknis matematisnya, saya nggak langsung ngelihat ke bagian teknis itu gitu ya. Saya coba memahami dulu secara potret besarnya dia tuh ngapain, kemudian dari intro kesimpulan baru lihat matanya gitu ya. Terus kita membaca technical detailsnya pun tidak langsung membaca setiap persamaannya satu persatu langsung, enggak. Kita mencoba memahami secara konsepnya dulu. Jadi kita pahami problem besarnya apa yang diinginkan, kemudian lihat ke dalam Misalnya kalau cara seperti itu akan lebih mudah. Jadi nggak langsung baca persamaan langsung ngeblank gitu ya. Kita lihat dulu. Jadi kadang saya kalau baca paper mungkin nggak sekali baca langsung, mungkin harus beberapa kali baru bisa memahami gitu ya. Gimana setiap kali kita baca yang tadinya mungkin levelnya high level, kemudian tambah lama tambah sampai ke detail. Mungkin caranya seperti itu bacanya. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik, terima kasih Pak Adila. Bapak Ibu sekalian, sudah jam 11.31. Kalau sumber-sumber untuk Python, machine learning, itu banyak sekali ya di internet. Anda bisa search, googling gitu, banyak sekarang sumber-sumber informasi dan pengetahuan yang bisa kita ambil, termasuk codingnya juga sudah ada di situ, contoh runningnya, contoh kasusnya, tinggal kita perlu rajin-rajin aja untuk membuka-buka itu. Ada kata penutup dari Pak Adila buat teman-teman semuanya? Baik. Ya, terima kasih Pak Pri. Ya, ini penutup yang pertama tentu saja karena tadi beberapa kendala teknis, mohon maaf kalau ada kekurangan dari sini. File Jupyter Notebook-nya itu serahkan ke tim MOOC-nya Aptikom, jadi bisa diunduh di sana, bisa dicoba. Saya Jupyter Notebook basisnya notebook yang di dive into deep learning ya. Tidak banyak modifikasi, mungkin lebih ke penjelasannya yang saya susun kembali. Kemudian dari sisi matematika ini sebenarnya Pak Ocak sebenarnya sudah menyinggung kemarin ya. Kita sebenarnya harus secara mendalam setiap aspek yang dibutuhkan. Jadi kalau menurut mungkin bagi sebagian orang akan lebih mudah misalnya implementasi dulu gitu ya. Tetapi kalau kita bicara perusahaan, kalau cuma implementasi itu nggak cukup. Artinya ya kita menguasai implementasi, tapi kalau nggak ngerti sebenarnya yang terjadi itu ya nanti di situ saja. Hanya kita perlu belajar. Saya di sini pun jadi kalau mau belajar lebih jauh memang ya mungkin dalam Bapak Ibu bisa sumber seperti kita
yang bicara mengenai details dari jadi mungkin bisa ngikutin dari situ. Yang penting sebenarnya nggak usah khawatir kalau sekarang ini belum paham, tapi kalau kita berulang-ulang lama-lama paham. Menjadi cadar gitu ya dengan ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali matematikanya ya. Sekarang masih banyak apa mencoba of the art gitu, kita masih banyak gitu yang apa namanya dan memang semakin kesini di bidang machine learning itu semakin apa namanya one step. Mungkin itu Pak Pri, mudah-mudahan bermanfaat. Saya maaf kalau ada kekurangan.